Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas Mobile A. Di sini kami mengembangkan aplikasi bernama Surfman. Bisa ditunjukkan aplikasinya, Kang Faiz? Nah, di sini Surfman itu adalah aplikasi pemesanan catering online. Ada beberapa fitur. Yang pertama ada pemesanan online, riwayat pemesanan, estimasi waktu pengiriman, perhitungan otomatis ongkir, manajemen user, manajemen menu, dan manajemen order. Di sini ada tim pengembang dengan anggotanya saya sendiri Riandika Fildani, NRP 15/2023-062. Saya Dini Modin dengan NRP 15/2023-073. Saya Faiz Fadli, Duwitra Pambudi dengan NRP 15/2023-080. Saya Arsyad Effendi dengan NRP 15/2023-107. Saya Fahrisan Dimas Narendra dengan NRP 15/2023-111. Nah, di sini mungkin kita mulai dari database yang akan dijelaskan oleh Dindini Manudin ya. Baik, untuk database-nya ini bernama Catering DB. Dan untuk tabelnya ada 5 tabel. Pertama ada detail pesanan, menu, ongkir haze, dan pesanan serta tabel users untuk autentikasi. Untuk backend-nya sendiri itu menggunakan Express.js dengan protokol REST API, dan untuk autentikasinya menggunakan JWT atau JSON Web Token. Selanjutnya saya Faiz Fadli akan menjelaskan tentang aplikasi yang dibuat. Jadi kita di sini saya menggunakannya Flutter. Terus ini ada splash screen, itu tuh splash screen-nya ada 5 detik dengan judulnya tuh tadi aplikasi kita yaitu Surfman. Dan setelah ini tuh splash screen-nya 5 detik dan selanjutnya nanti ada tampilan buat get started gitu. Jadi nanti ada klik selanjutnya, dan kalau mulai sekarang dia ini akan ngedirect ke halaman register, dan kalau ada klik login ini dia akan ngedirect ke halaman login. Coba kita yang mulai dari sekarang. Nah, kalau usernya belum dia itu bisa melakukan register untuk aplikasi ini. Jadi mengisi username dengan misalnya mobile, emailnya mobile@gmail.com, phone numbernya saja, selanjutnya ada alamat, misal alamatnya Bandung Cipenas, dengan passwordnya ini passwordnya. Nah, ini ada untuk konfirmasi passwordnya, jadi harus sama sih passwordnya. Selanjutnya kalau daftar, dia ini akan muncul pop-up registrasi berhasil dan akan ngedirect ke login. Jadi kalau mau di aplikasi ini, kalau mau bikin akun tuh harus di-approve oleh admin, dan nanti akan dijelaskan oleh teman saya kalau untuk yang bagian approve akunnya. Jadi di sini saya menggunakan akun yang sudah di-approve sama admin. Jadi di halaman register ini bisa memasukkan email yang tadi sudah dibuat dan ada password, misal login, dan dia akan ngedirect ke halaman dashboard untuk klien. Jadi di dashboard klien ini terdapat ada menu baru, jadi ada 3 menu baru ini akan ditampilkan kalau si admin itu baru menambahkan menu-menu baru. Selanjutnya ada section untuk semua makanan, ini ada bisa buat kategorinya, ada box, ada tumpeng, ada snack, dan ini juga bisa di search makanannya. Misal makanannya kita mau cari kebab, nah seperti ini kebab. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Arsyad untuk yang bagian chartnya. Lalu di sini si klien tuh bisa memilih mau paket apa aja. Di sini tuh ada yang nasi box ayam goreng, nasi box ikan, kebab, dan lain-lain. Nah, ketika ditambah itu dia akan tertambah langsung ke keranjang. Kita coba menambahkan beberapa item. Nah, pada keranjang ini, di sini tuh dia bisa bisa memilih gitu mau semua langsung di check out atau hanya satu. Bisa juga dihapus yang dipilih atau dihapus salah satunya. Jadi ketika dia cuma milih dua gitu dicentang, terus dihapus di pojok kanan atas, dia akan menghapus bagian itu saja.
Nah, di sini ini untuk tampilan checkout-nya. Di sini tuh klien itu akan memilih si tempat yang dikirimnya itu mau di mana. Nah, di sini tuh dia akan eh, si API itu akan menghitung dari jarak origin ke si jarak yang ditentukan oleh si kliennya. Jadi jarak origin di sini itu di Itenas. Jadi pada ketika si klien input pengirimannya dengan OpenStreetMap ini si server tuh akan mengirim koordinat tujuannya ke API-nya atau kita menggunakan Hegit, yang mana titik awalnya itu yaitu Itenas dengan titik destination-nya. Lalu si Hegit ini tuh dia ngehitung si jarak juga waktu tempuhnya, yang mana outputnya itu berupa jarak dalam kilometer dan juga waktu dalam satuan detik. Nah, lalu pada backend-nya itu dia dikonversi jaraknya itu dibagi 1000 untuk kilometer jarak jadi kilometer, dan untuk waktu dibagi 60 jadi satuan menit. Nah, untuk di sini kita default untuk ongkirnya itu 2000 per kilometer. Di sini sudah dihitung jadi 1,26 kilometer itu sekitar 2.524 ribu ya 2.524 dengan estimasi sekitar 1 menit. Lalu di sini untuk navigasi di sini juga bisa bisa melakukan dia tuh mau tanggal berapa gitu dikirimnya dengan waktu pengiriman jam berapa. Nah, ketika di checkout ini dia tuh tidak langsung langsung dikirim, tapi dia akan meminta approve dari si admin yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini ada salah satu contoh yang sudah di approve oleh admin. Nah, di si admin itu nanti ada proses ada diproses, lalu setelah selesai diproses, dia akan dikirim yang mana statusnya seperti tiny. Nah, di sini ketika ketika si pesanan itu sudah mencapai tujuan dari si klien, maka si klien tuh bisa bisa konfirmasi agar tahu selesai gitu si pesanannya tuh. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini adalah untuk tentang aplikasinya, di mana di sini di fitur aplikasi ini ada pemesanan online, perhitungan otomatis, estimasi pengiriman dan riwayat pesanan. Dan juga di sini ada API yang digunakannya yaitu Heygit, yang mana ini tuh untuk menghitung si jaraknya dan estimasi waktunya. Lalu itu ada yang digunakan, ada front end, back end, dan database-nya serta API-nya. Lalu ini adalah tim pengembangnya, ada Dindin, Riandika, Faiz, Arsyad, dan juga Fahrisan. Nah, di sini kita lanjut ke admin. Kebetulan kami itu udah punya akun adminnya ya, dan di sini langsung aja login. Nah, di dashboard admin tuh akan memunculkan total orderan yang telah ada, kemudian ada orderan yang masih pending, kemudian ada orderan hari ini gitu, sama pendapatan kita. Kemudian di sini ada quick action yang ngebantu kita kayak misalkan mau manage new user, tinggal diklik ke manage new user, kemudian ada add new menu, juga proses order. Kemudian bisa ke navigasi user untuk melihat user yang baru login. Nah, tadi kan rekan saya tuh udah buat akun. Nah, di admin ini si admin itu bisa melakukan approve atau reject maupun ngerubah role-nya itu menjadi si admin gitu. Kemudian di sini juga bisa search juga nama
usernya. Nah, gitu. Kemudian di sini juga ada user yang pending. Kemudian lanjut ke bagian menu, mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Lanjut ke kelola menu. Jadi di kelola menu ini kita bisa lihat di sini ada daftar-daftar menunya. Nah, admin juga di sini bisa menambahkan si menu tersebut. Kita coba menambahkan si menunya. Ini untuk pilih gambar menunya. Kita kasih nama menu, deskripsinya, terus kasih harga. Nah, di sini bisa kasih kategorinya. Di sini kasih kategori box. Nah, di sini terlihat ada menu iga bakar. Di sini juga admin bisa mengedit si menunya. Saya akan edit si menu. Nah, jadi habis. Nah, menu tersebut berubah menjadi habis. Lanjut ke, di sini juga bisa menghapus. Nah, terhapus menu iganya. Terus lanjut ke kelola pesanan. Di kelola pesanan ini, jadi admin bisa mengelola si pesanan kliennya. Terus di sini ada search dan filter, di pending, diproses, dikirim, dan selesai. Nah, kita akan mencoba si pesanan yang pending jadi diproses. Nah, lanjut dari proses ini admin bisa mengirim si pesanannya. Nah, sudah dikirim, jadi sudah statusnya jadi dikirim. Terus klien jadi harus mengonfirm pesanan dari customer. Lanjut about sama saja yang tadi dijelaskan sama teman saya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.